Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, sebelum mempresentasikan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lumade Dwi Cipta Laksmi dengan NIM 2311011033. Saya dari kelas B semester 4. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung share screen-kan materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Baik, jika share screen sudah terlihat, jadi di sini saya membawakan materi mengenai penelitian non-eksperimental, yaitu desain deskriptif dan kausal komparatif. Langsung saja, adapun pembahasan yang saya bawakan pada hari ini, yaitu ada pendahuluan, tujuan pengukuran dalam penelitian deskriptif, jenis instrumen pengukuran, statistik dalam penelitian deskriptif, jenis penelitian deskriptif, deskripsi sampel pada satu titik waktu, deskripsi longitudinal sampel, study trend, study cohort, study panel, study cross-sectional, desain penelitian kausal, analisis statistik UGT, analisis varians, analisis kovaransi, analisis statistik uji non-parametrik, dan yang terakhir yaitu interpretasi temuan kausal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di mana seiring dengan waktu, desain penelitian kuantitatif telah berkembang menjadi bentuk standar yang membantu peneliti dalam merancang studi mereka secara sistematis. Menurut Campbell dan Stanley pada tahun 1981, sangat berpengaruh dalam metodologi penelitian eksperimental dan kuasi-eksperimental. Mereka mengklasifikasikan desain penelitian berdasarkan kontrol terhadap variabel dan ancaman terhadap validitas eksternal maupun internal. Kesamaan di antara desain penelitian ini memungkinkan mereka untuk diklasifikasi. Sebagai contoh, kami merasa berguna ketika mengklasifikasikan desain penelitian sebagai non-eksperimental dan eksperimental. Desain-desain non-eksperimental serupa dalam hal peneliti mempelajari fenomena sebagaimana adanya. Sebaliknya, berbagai desain eksperimental semuanya melibatkan intervensi peneliti. Desain penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel. Desain yang disebutkan meliputi kausal komparatif, korelasional, dan eksperimental. Masing-masing memiliki keunggulan dan pertimbangannya tertentu. Jika penelitian bertujuan untuk mengembangkan dan menguji intervensi, maka pendekatan eksperimental menjadi pilihan yang paling utama. Maka pendekatan eksperimental menjadi pilihan yang paling utama karena memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel dan mengamati dampak intervensi secara langsung. Adapun tujuannya, yang pertama ada deskriptif, di mana jika tujuannya adalah deskriptif, adalah untuk membantu mempelajari fenomena yang ada pada satu titik waktu dan longitudinal. Jika tujuannya adalah mempelajari fenomena yang berubah dari waktu ke waktu. Deskriptif dalam cross-sectional digunakan untuk memahami fenomena pada satu titik tertentu. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu kondisi ataupun peristiwa tanpa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan longitudinal yaitu digunakan untuk mengamati perubahan suatu fenomena dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dapat membantu memahami pola perkembangan ataupun tren dalam suatu populasi ataupun variabel. Tujuan yang kedua yaitu penelitian korelasi digunakan ketika tujuan peneliti adalah prediksi, di mana dalam desain ini, peneliti menganalisis hubungan antara dua ataupun lebih variabel untuk melihat apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain. Korelasi tidak hanya menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengindikasikan adanya hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu penjelasan, di mana fokus penelitian adalah memahami hubungan sebab akibat antar variabel. Desain kausal komparatif
yang dijelaskan dalam bab ini dapat digunakan untuk menemukan dan memverifikasi hubungan sebab akibat. Namun, desain korelasi dan eksperimental juga dapat digunakan. Tujuan yang terakhir yaitu penelitian eksperimental digunakan ketika tujuan peneliti adalah meningkatkan pendidikan melalui pengembangan dan pengujian intervensi. Dalam desain ini, peneliti memperkenalkan intervensi, misalnya seperti metode pengajaran baru, teknologi pembelajaran, ataupun kebijakan pendidikan, dan kemudian mengamati efeknya pada peserta penelitian. Selanjutnya, penelitian deskriptif juga penting dalam pendidikan. Penelitian deskriptif adalah penelitian kuantitatif yang melibatkan pembuatan deskripsi yang cermat tentang fenomena pendidikan. Studi deskriptif terutama berkaitan dengan apa adanya. Contoh pertanyaan yang dapat dipelajari dalam studi penelitian deskriptif adalah berapa banyak guru di negara bagian kita yang memiliki sikap yang baik terhadap pengajaran seluruh bahasa. Pertanyaan lainnya juga jenis kegiatan apa yang biasanya terjadi di kelas seni, kelas 6, dan seberapa sering masing-masing kegiatan tersebut terjadi. Beberapa studi deskriptif terutama yang melibatkan administrasi kuesioner dan wawancara dengan sampel peserta penelitian. Jenis penelitian ini kadang-kadang penelitian survei yang telah menghasilkan banyak pengetahuan berharga tentang pendapat, sikap, dan praktik. Pengetahuan ini telah membantu kebijakan dan inisiatif pendidikan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Materi selanjutnya yaitu pengukuran dalam penelitian deskriptif, di mana studi deskripsi dibatasi oleh jenis dan kualitas ukuran yang tersedia. Untuk alasan itu, peneliti bekerja secara intensif untuk mengembangkan ukuran atau menyempurnakan yang telah dikembangkan untuk menggambarkan secara tepat dan akurat fenomena yang terjadi dalam mereka. Langkah-langkah ini terjadi dari banyak jenis, termasuk misalnya jenis prestasi standar, prestasi standar, instrumen observasi kelas, skala sikap, kuesioner, dan juga wawancara. Jenis instrumen pengukuran yaitu tes prestasi standar, yaitu mengukur kemampuan individu dalam bidang tertentu seperti ujian nasional dan juga TOEFL. Instrumen observasi kelas mencatat perilaku, interaksi, atau metode pengajaran di lingkungan belajar. Skala sikap seperti skala Likert menilai persepsi atau keyakinan seorang terhadap suatu fenomena. Kuesioner ini mengumpulkan data secara terstruktur melalui pertanyaan yang tertulis, sementara wawancara menggali pemahaman yang lebih mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan juga responden. Materi selanjutnya yaitu statistik dalam penelitian deskriptif, di mana seorang peneliti biasanya mendeskripsikan variabel, mengukurnya, dan menghitung untuk menganalisis suatu data. Tes statistik ini mencakup ukuran kecenderungan sentral antara mean, median, ataupun mode, yang menunjukkan nilai pusat suatu distribusi serta ukuran validitas, atau diantaranya standar deviasi, varians, dan juga rentang, yang menggambarkan suatu sebaran data. Selain itu, peneliti juga dapat menghitung skor turunan untuk membantu menginterpretasi hasil dengan memberikan suatu ukuran kuantitatif yang lebih bermakna dalam konteks suatu penelitian. Adapun jenis-jenis penelitian deskriptif yaitu dalam literatur penelitian terdapat dua jenis penelitian deskriptif yang dibedakan berdasarkan waktu variabel. Jenis pertama adalah penelitian deskriptif cross-seksional, di mana karakter sampel diukur pada satu titik waktu untuk memberikan gambaran situasi pada saat itu. Jenis kedua yaitu penelitian longitudinal, yaitu yang melibatkan pengamatan sampel yang sama secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu guna menganalisis perubahan atau perkembangan dari suatu fenomena. Selanjutnya,
Baik, yang selanjutnya ada deskripsi sampel pada satu titik waktu. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif seringkali hanya melaporkan karakteristik sampel pada satu titik waktu tanpa melakukan intervensi ataupun analisis yang mendalam. Jejak pendapat, salah satunya contoh penelitian deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan opini, sikap, perilaku, ataupun perilaku responden pada saat tertentu. Survei perilaku orang adalah contoh lainnya. Misalnya, survei mahasiswa baru tentang konsumsi alkohol di perguruan tinggi yang menemukan bahwa lebih dari sepertiga mahasiswa baru menghadiri pesta minuman dalam satu minggu pertama dan 68% menyalahgunakan alkohol pada akhir semester pertama. Dalam skala yang lebih kecil, dua penulis yaitu William Borg dan M. Gell pernah mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bertanya guru. Kami dapat menemukan sebuah penelitian di mana penelitian tersebut telah melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pertanyaan dari sampel guru. Temuan studi deskriptif ini sangat membantu kami dalam memutuskan teknik pertanyaan mana yang harus dimasukkan pada versi awal program pelatihan. Selanjutnya yaitu deskriptif longitudinal sample, di mana studi longitudinal melibatkan pengumpulan data dari sampel pada titik waktu yang berbeda-beda untuk mempelajari perubahan ataupun kontinuitas karakteristik dari sampel tersebut. Desain penelitian longitudinal sulit diterapkan, tetapi sangat penting untuk mengeksplorasikan masalah dalam pengembangan manusia, seperti yang dijelaskan oleh David Magnusson, Lars Bergem, George Rudiger, dan Bertil Torresta. Proses normal di mana seorang berkembang sejak lahir melalui perjalanan hidup yang menarik dalam dirinya sendiri sebagai subjek penelitian. Adapun tantangan dari studi longitudinal itu yaitu sulit diterapkan karena membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya yang besar, dan juga kontrol terhadap suatu faktor eksternal. Ada 4 jenis desain penelitian utama dalam penelitian longitudinal, yaitu desain tren, desain cohort, panel, dan juga penampangan. Mereka berbeda-beda terutama dalam bagaimana sampel yang akan dipelajari pada titik waktu yang berbeda-beda dipilih. Langsung saja masuk ke studi yang pertama, yaitu studi tren, di mana studi tren digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam populasi dengan memilih sampel yang berada di setiap titik waktu dari populasi yang tidak konstan. Populasi ini terus berubah karena adanya individu yang baru yang masuk dan yang lama itu keluar. Dalam penelitian ini, sampel baru dipilih setiap periode, tetapi pertanyaan penelitian tetap sama, sehingga memungkinkan pemantauan pola perubahan dan populasi secara umum. Contohnya, penelitian tentang penggunaan kalkulator grafik oleh guru matematika dilakukan dengan memilih sampel guru dari direktori asosiasi yang diperbarui setiap tahunnya. Selain itu, National Assessment of Educational Progress atau NAEF, EV, secara berkala mengukur prestasi siswa di berbagai tingkat kelas untuk melihat tren perkembangan dalam sistem pendidikan nasional. Studi tren bermanfaat untuk memahami perubahan dalam populasi yang dinamis seperti siswa sekolah menengah atau pemilih dalam pemilu, inovasi dalam bidang pendidikan. Studi yang kedua yaitu studi cohort, di mana studi cohort digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam populasi yang kontans dengan memilih sampel dari sampel yang berbeda pada setiap titik pengumpulannya. 192 ini akan dibuat pada setiap periode pengumpulan dan dipilih dari daftar tersebut, sehingga meskipun individu dalam sampel berbeda setiap tahunnya, dengan studi tren yang melibatkan cohort memungkinkan analisis perubahan dalam kelompok yang tetap kontak digunakan untuk mengukur fenomena jangka panjang seperti tingkat putus sekolah di siswa di Amerika Serikat, pola dan faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Adapun studi yang ketiga yaitu studi panel, di mana studi panel merupakan jenis penelitian longitudinal yang melibatkan pemilihan sampel dalam penelitian dan mensupply sampel yang sama pada setiap titik pengumpulan data.
Dengan mengikuti individu yang sama dari waktu ke waktu, studi panel memungkinkan pencatatan perubahan individu serta eksplorasi faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Berbeda dengan studi trend dan juga studi cohort yang menggunakan sampel berbeda setiap periodenya, studi panel memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan dari individu. Namun, penelitian ini memiliki tantangan, seperti efek pengukuran yang berulang dapat mempengaruhi respon partisipan ataupun ekspektasi yang muncul akibat kesadaran mereka sebagai bagian dari panel. Selain itu, kehilangan subjek menjadi masalah utama dalam studi jangka panjang ini karena tingkat partisipan cenderung menurun seiring dengan berjalannya waktu, yang dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian. Meskipun demikian, studi panel juga tetap memiliki keunggulan dibandingkan studi trend dan juga studi cohort karena lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan kecil serta mampu mengidentifikasi siapa yang mengalami perubahan dan faktor yang mempengaruhinya. Studi yang selanjutnya yaitu studi cross-sectional, di mana penelitian longitudinal seringkali menghadapi tantangan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan data dan mempertahankan subjek penelitian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat menggunakan desain cross-seksional sebagai alternatifnya. Dalam desain ini, data dikumpulkan pada satu titik waktu dari kelompok dengan usia ataupun tahap perkembangan yang berbeda. Misalnya, untuk meneliti perubahan sikap siswa terhadap matematika dari kelas 7 hingga kelas 12, peneliti dapat mengambil sampel dari masing-masing tingkat kelas dan memberikan kuesioner dalam waktu yang singkat. Dengan cara ini, data dapat diperoleh dengan cepat tanpa harus mengikuti subjek penelitian dalam jangka panjang. Namun, penelitian cross terkait perubahan populasi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada tingkat kelas 7, hampir semua siswa memenuhi syarat yang masih bersekolah, tetapi pada tingkat 12, sebagian mungkin telah putus sekolah. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian tersebut. Jika desain panel digunakan, peneliti dapat mengikuti sampel siswa kelas 7 dengan menganalisis perubahan sikap mereka terhadap matematika yang akurat mengenai perubahan individu dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu desain penelitian kausal, yaitu di mana penelitian non-eksperimental di mana penjahit berusaha mengidentifikasikan hubungan sebab akibat dengan membentuk kelompok-kelompok individu yang variabel independennya ada atau tidak ada, atau ada pada beberapa tingkatan dan kemudian menentukan apakah kelompok-kelompok tersebut berbeda dalam variabel dependen. Bahkan, setiap penelitian kausal komparatif dapat dikonseptualisasikan kembali sebagai desain penelitian korelasional yang mengubah bagaimana variabel-variabel diukur ataupun dianalisis ataupun keduanya. Namun, para peneliti juga terkadang lebih suka menggunakan desain kausal komparatif untuk penelitian trio, yaitu membentuk kelompok untuk mengukur variabel independen seringkali lebih konsisten dengan cara pandang para praktisi dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya terhadap dunia. Dan hasil statistiknya biasanya juga lebih mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Desain penelitian dapat bervariasi. Peneliti juga dapat memilih memasukkan satu ataupun beberapa variabel independen dalam desain-desainnya tertentu. Selanjutnya yaitu analisis statistik UJT, di mana penggunaan atau UJF dalam penelitian kausal komparatif bergantung pada 3 asumsi tentang skor yang diperoleh. Asumsi yang pertama yaitu bahwa skor-skor tersebut membentuk skala pengukuran interval ataupun rasio. Asumsi yang kedua adalah skor-skor pada populasi yang diteliti terdistribusi secara normal. Asumsi yang ketiga adalah bahwa varian skor untuk populasi yang diteliti adalah sama.
Para ahli statistik telah menemukan bahwa uji R memberikan estimasi yang akurat mengenai signifikansi statistik bahkan dalam kondisi pelanggaran substansial terhadap asumsi-asumsi ini. Jika Anda khawatir tentang distribusi skor dalam data, Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan uji R dan uji non-parametrik. Jika kedua uji tersebut telah memberikan hasil yang berbeda karena nilai yang menyimpang, Anda bisa menggunakan hasil uji non-parametrik. Selanjutnya ada analisis varians, di mana analisis varians disingkat dengan ANOVA, adalah prosedur statistik yang membandingkan antara varians antar kelompok dalam skor individu dengan jumlah varians dalam kelompok. Jika rasio varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok cukup besar, lebih banyak perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal-hal tertentu. Jika analisis varians menghasilkan rasio non-signifikan atau rasio antar kelompok terhadap varians dalam kelompok, maka penghitungan uji F untuk membandingkan pasangan rata-rata tidak tepat. Pengecualian terhadap aturan ini terjadi ketika peneliti sebelum mengumpulkan data, menghipotesiskan bahwa pasangan rata-rata tertentu akan berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu analisis covariansi, di mana teknik statistik analisis covariance atau ANCOVA digunakan untuk mengontrol perbedaan awal antara kelompok sebelum perbandingan varians kelompok dan varians antar kelompok yang dibuat. Efek dari ANCOVA adalah untuk membuat kedua kelompok menjadi sama sehubungan dengan satu atau lebih variabel kontrol. Jika perbedaan masih tetap ada di antara kedua kelompok tersebut, kita tidak dapat menggunakan variabel kontrol untuk menjelaskan efeknya. Contohnya kita misalnya menemukan bahwa anak laki-laki masih membuat lebih banyak kesalahan gramatikal dibandingkan dengan anak perempuan. Setelah menggunakan analisis covariance untuk mengontrol perbedaan awal dalam produktivitas menulis, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan gender ini merupakan kesalahan gramatikal bukan karena fakta bahwa anak laki-laki lebih banyak menulis. Selanjutnya yaitu analisis statistik uji non-parametrik, di mana statistik parametrik adalah uji signifikansi statistik yang didasarkan pada asumsi tersebut tentang parameter populasi, yaitu bentuk ataupun varian skor populasi. Salah satu asumsi tersebut adalah bahwa skor dalam populasi tidak terdistribusi secara normal terhadap mean. Asumsi lainnya adalah bahwa varians populasi dari kelompok-kelompok pembanding dalam penelitian hampir sama. Ketika penyimpangan besar dari asumsi-asumsi ini ada dalam penelitian, statistik parametrik tidak boleh digunakan. Alat statistik non-parametrik harus digunakan sebagai gantinya. Statistik non-parametrik adalah uji signifikansi statistik yang tidak bergantung pada asumsi apapun tentang bentuk ataupun varian skor populasi. Ada 3 alasan utama untuk merekomendasikan penggunaan statistik parametrik dalam suatu situasi ini. Yang pertama yaitu penelitian ulang telah menunjukkan bahwa penyimpangan moderat dari asumsi teoritis memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap nilai parametrik. Kedua, statistik non-parametrik pada umumnya kurang kuat, yaitu membutuhkan sampel yang lebih besar untuk menghasilkan tingkat signifikansi statistik yang sama. Yang ketiga yaitu sebagian besar masalah yang dihadapi adalah penelitian pendidikan, tes non-parametrik yang sesuai materi yang terakhir yaitu interpretasi temuan kausal, di mana metode yang ampuh untuk menunjukkan sifat kausal dari temuan-temuan kausal komparatif adalah melakukan eksperimen. Berikut di mana penyebab yang diduga. Berbagai penyebab dari hasil yang sedang dipelajari di studi literasi sains, pengguna teknik guru dalam memberikan konteks yang bermakna untuk konten ilmiah yang diajarkan memiliki efek pada perkembangan literasi sains siswa. Sebuah eksperimen dapat dirancang di mana sekelompok guru dilatih untuk menggunakan teknik ini dengan memperhatikan kuantitas dan juga kualitas dari penggunaan. Atau pelatihan kualitas penggunaan sangat penting karena
Penelitian ini menemukan bahwa guru jarangnya juga tidak akan menerima pelatihan tersebut. Jika hipotesis ini benar, kita bisa melihat murid-murid dari guru yang telah dilatih akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hal literasi sains dibandingkan dengan murid-murid yang tidak dilatih. Baik, itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada kesalahan maupun yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Untuk itu saya akan akhiri dengan mengaturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Terima kasih semuanya.